Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali pesan healing hari ini. Ya, pesan healingnya adalah you are profoundly clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight. For your spiritual vision help you with healing, teaching, and guidance. Jadi hari ini vision kita itu dikuatkan ya oleh semesta ya, mata batin kita atau cakra ajna ya, dimana petunjuk-petunjuk yang ada itu bisa membantu kita untuk healing atau untuk memberikan pengajaran kepada orang lain ya, teaching atau sebagai guidance atau petunjuk ya. Jadi notice atau jangan abaikan vision yang kamu dapatkan ya, bisa itu dari intuisi atau beberapa dari kalian mungkin ada mempunyai kelebihan ya tentang penglihatan mata batin, atau kalau lebih simpelnya sih ya yang paling umum itu dari intuisi ya. Nah, di situ ya petunjuk-petunjuk itu jangan diabaikan karena itu bisa jadi adalah cara untuk kamu healing atau sembuh, atau informasi yang bisa kamu sampaikan kepada orang lain sebagai wawasan, atau bisa jadi petunjuk untuk kamu menjalani hari ini ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Jadi your mind's eye itu mata batin ya, itu nggak harus kayak kita bisa melihat entitas lain gitu atau hal-hal gaib, nggak harus selalu begitu, tapi semesta memberikan atau mengirimkan pesan ya, atau dari ilahi divine mengirimkan pesan kepada kamu yaitu lewat mata batin kamu. Mungkin kayak kamu bisa merasakan hal-hal tertentu, atau kayak ada yang nyuruh kamu untuk melakukan sesuatu, atau ada yang membisikkan, atau kayak sekilas kamu ada vision atau penglihatan gitu loh ya, bahwa hari ini kamu mendapatkan tuntunan, mungkin kamu harus mengerjakan apa, atau kamu harus menghindari seseorang atau menghindari suatu tempat ya, atau mungkin ketika kamu lagi galau, kamu kan butuh healing. Nah, lewat mata batinmu kamu mendapatkan petunjuk ya, mungkin kayak ada bisikan, atau kamu sekilas ada melihat orang yang lagi bermeditasi, atau ada bisikan kamu meditasi ya, itu petunjuk untuk healing gitu. Dan healing itu banyak macam cara ya, bisa kamu meditasi atau ada petunjuk kayak kamu kok tiba-tiba pengen banget ke ini ya, jalan-jalan ke pantai ya misal, atau ke pegunungan ya, atau misalkan kok tiba-tiba tuh kayak ada yang ngedorong kamu ke guru spiritual. Nah, itu ya. Jadi you are profoundly clairvoyant ya, bahwa kamu
mempunyai kepekaan untuk bisa melihat sesuatu hal yang itu bisa menjadi tuntunan kamu menjalani hari ini, atau tuntunan kamu supaya healing atau sembuh ya, atau bisa jadi untuk kamu sampaikan kepada orang lain, mungkin aja bisa bermanfaat gitu loh. Oke. Ya. Solar calm, clarity, menjernihkan. Jadi jika ada hal-hal yang membebani, memberatkan, kesalahpahaman, atau kamu tidak mengerti atau tidak paham, atau kayak kamu merasa supaya nggak jadi mungkin berita gosip gitu ya, atau supaya nggak menjadi fitnahan. Nah, ada baiknya sesuatu hal itu mesti diklarifikasi ya. Mungkin beberapa dari kalian sedang dalam situasi ini, nah ini semesta ngingetin nih, klarifikasi aja gitu. Memang sih terkadang ada satu momen udahlah diemin aja gitu ya, tapi di sini kali ini semesta memberikan pesan klarifikasi ya, supaya nggak ada kesalahpahaman, terus orang-orang juga supaya tahu kebenarannya, terus kamu juga nggak terbebani gitu ya. Kita tuh kan kalau mendengarkan sesuatu hal yang menurut kita itu nggak bener ya, terkadang kita bisa cuek, terkadang kita bisa terbebani. Nah ini ya, jika kamu memang merasa terbebani, klarifikasilah gitu, jelaskan, clearkan, supaya semuanya menjadi jernih. Kalaupun orang mau percaya mau enggak itu urusan nanti. Yang penting apa yang kamu sampaikan itu sejujur-jujurnya, dengan tulus dan apa adanya. Ya, percaya ya, Tuhan itu selalu ada di pihak orang-orang yang jujur. Oke. Yap. Descendant invitation. Jadi kalau hari ini kamu mendapatkan invitation, datangilah ya, jangan mager. Karena siapa tahu di situ ada opportunity, ada kesempatan emas, peluang-peluang bagus ya kan. Malah jika berjodoh atau jika beruntung bisa ketemu jodoh ya, atau ada ditawarin kerjaan, ditawarin bisnis gitu kan. Nah, invitationnya macam-macam. Bisa invitation untuk dating ya, mungkin ada yang ajak kamu buat ketemuan ya, temuin aja gitu. Yang penting apa ya istilahnya itu, niatnya dulu apa gitu. Kalau misalkan niatnya dating ya otomatis yang penting dia single gitu kan. Tapi kalau misalkan niatnya invitation ini untuk menjalin relasi bisnis, ya udah boleh apa aja, orang niatnya untuk bisnis ya kan. Terus kalau misalkan invitation acara gathering, misalkan pernikahan, anniversary. Kalau pernikahan kayaknya enggak ya, ini masih suro ya. Oke, mungkin anniversary, mungkin birthday gitu, udah datang aja. Atau kayak grand opening apa gitu, atau launchingnya apa, mungkin temenmu punya produk atau kenalanmu gitu ya, udah datang aja gitu. Atau bahkan mungkin invitation apa namanya, kumpul kecil-kecilan gitu, misal temen sekolah, temen kerja, atau kumpul yuk udah datang aja gitu. Yang penting niat kita tuh baik ya, segala hal itu kalau diniatkan dengan baik, insya Allah di pertemuan itu atau acara itu memberikan manfaat ya. Kecuali kalau niatnya nggak baik, misal udahlah aku datang, aku pengen kepo sih, itu datang nggak pakai baju apa, terus nyari-nyari bahan, wah itu nggak tahu lagi. Ya, oke, kita lanjut ya. Fourth house, rumah keempat, home, berbicara tentang rumah ya. Jadikanlah rumah sebagai tempat ternyaman, karena pada akhirnya kita ya pulangnya ke rumah. Mau merantau sejauh apapun, ujung-ujungnya baliknya ke rumah. Mau misalkan nih kita udah punya rumah nih ya, mau itu rumah kita sendiri atau orang tua, terus kita punya tempat tinggal yang lain gitu, ujung-ujungnya ya kita tetap kembalinya pulangnya ke rumah. Nah ini sih pesannya ya, ciptakan kenyamanan di dalam rumah supaya kita tuh juga betah gitu kan, supaya di rumah pun juga kita bisa nyaman gitu. Atau bahkan mungkin kalau kamu pengennya kerja dari rumah ya supaya bisa
produktif ya, ciptakan ya situasi yang sesuai dengan tujuan kamu gitu ya. Misalkan nih kayak aku bekerja dari rumah ya, otomatis aku siapkan segala perangkap gitu ya, perangkat perangkat yang terkait dengan pekerjaanku ya, supaya aku nyaman gitu ya. Ya pokoknya intinya itulah ya, buatlah rumahmu senyaman mungkin ya, supaya kamu dan juga keluarga tuh nyaman, kerasan gitu ya, betah. Terus rumah sebagai tempat berkumpul ya, ketika anggota keluarga yang ya semua anggota keluarga ya beraktivitas di luar rumah ke sana kemari, pada akhirnya kan pulang ke rumah ya, supaya nyaman menjadi tempat berkumpul ya. Mungkin nggak cuman sekedar apa namanya, situasi rumahnya ya, seperti mungkin desainnya atau apa kerapian, kebersihan, nggak sekedar itu ya, tapi juga kenyamanan dalam hal situasi gitu ya, situasi yang harmonis, rukun gitu. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, ada Ace of Cups. Ada energi cinta baru yang bakal mengisi hatimu atau harimu hari ini. Kayaknya ada yang pendekatan terus intens, bahkan mungkin ada pertemuan, ada keromantisan gitu ya. Atau kalau memang kamu udah punya pasangan ya, mungkin situasi hubunganmu dan pasangan sempat pudar gitu ya. Nah ini cawan cinta ini terisi kembali ya, ini tuh numbuh lagi nih benih-benih cintanya ya. Dan untuk energi rezeki ya, energi rezeki mengalir, semesta mencukupkan apa yang kamu butuhkan. Oke. Seven of Wands. Ada situasi di mana seseorang ingin mempertahankan atau memperjuangkan kamu ya. Jadi ada seseorang yang effort gitu ya, entah ini memperjuangkan hubungan atau untuk mendapatkan kamu lagi, atau energi orang baru yang mengejar kamu gitu ya. Atau jika ini energimu sendiri ya, kamu mencoba untuk memperjuangkan apa yang kamu cita-citakan gitu, mencoba untuk mengusahakan atau mewujudkan manifestasimu. Oke. Ya. Five of Wands. Hati-hati, kemungkinan ada perdebatan ya antara kamu dengan seseorang, atau argumen mungkin karena beda pendapat gitu ya. Nah ini mungkin warningnya, kendalikan emosi ya, kendalikan emosi. Nah, terus bisa jadi mungkin kamu nggak konflik sama seseorang, tapi ada situasi yang ya mungkin agak rumit gitu ya, agak rumit, agak kacau, atau kayak saking padatnya jadwalmu, jadi kamu jadi agak hektik gitu ya. Semoga sih bukan konflik, lebih ke hektik karena kesibukan ya. Terus Lady of Cups. Ini sinkron loh dengan pesan healingnya ya, yang itu tadi, you are profoundly clairvoyant, dimana penglihatanmu, visionmu, intuisimu semakin kuat ya. Jadi kamu kayak bisa menangkap sinyal-sinyal semesta gitu ya, tentang apa yang akan terjadi, atau kamu bisa merasakan energi orang-orang di sekitar kamu atau situasi di sekitar kamu ya. Terus bisa juga kamu berdealing dengan energi Lady of Cups ini ya, seorang feminim yang lembut tapi dia juga friendly gitu ya. Nah ini bisa energi pasanganmu, energimu sendiri ya, itu tadi intuitif, peka, sensitif ya. Atau bisa ini kayak ya gambaran sosok seorang ibu, kakak perempuan gitu ya, atau bestie kamu ya, yang kayak selalu ini ya, bisa memberikan kasih sayang gitu ya, selalu bisa memberikan kasih sayang, selalu ada buat kamu, bantuin kamu gitu. Oke. Ya.
the fairy realm. Oke. Ada tugas-tugas yang akhirnya bisa kamu selesaikan ya. Terus juga di sini ada kesuksesan ya. Makanya ini tadi kan ada Seven of Wands ya, tentang kamu berjuang, kamu mengejar sesuatu, mewujudkan manifestasimu, dan ini terwujud ya. Ini adalah gambaran kesuksesan, berani atau bisa menyelesaikan sebuah tugas dan tanggung jawab gitu ya. Terus juga ini adalah sebuah gambaran keberuntungan juga. Oke, kita lanjut. Pesan percintaan hari ini. Ya. Wow, new beginning. Ini sinkron dengan Ace of Cups, energi cinta baru ya, atau energi cinta yang diperbarui. A new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately ya. Ada sebuah petualangan baru yang kamu jalani hari ini ya. Sambut, peluk, terima gitu ya, dan ya wujudkan mimpimu menjadi kenyataan gitu ya. Kamu akan menjalani kehidupan percintaan yang bergairah hari ini ya, karena adanya petualangan baru, energi cinta baru, orang baru, atau energi cinta lama yang diperbarui. Oke. Next, kali ini aku nggak pakai angel, kartu angel ya. Aku lagi pengen narik pesan bijak nih. Oke, pesan bijak hari ini ya. Empathy. I am open to seeing both sides of situation. Jadi kita mesti bijak, mempunyai empati, netral, tidak berat sebelah, tidak membelah salah satu pihak, apalagi tanpa kita mengetahui kita udah menjudge gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Di sini terbukalah untuk melihat suatu masalah, situasi itu dari kedua belah pihak gitu loh, supaya kita bisa fair ya. Jangan sampai kita tuh salah nuduh orang, salah menghakimi orang gitu ya, kasihan kan ya. Jadi kadang gini, kita di situasi ya, misal bestie atau temen gitu ya, bahkan saudara itu curhat ya, namanya curhat sepihak ya. Terus kita nggak tahu dari pihak sebelah, kita udah menjudge gitu ya, kita udah nyalahin, bahkan kita udah sampai sebar-sebarin, iya itu lo begini begitu begini begitu gitu ya. Ternyata setelah beberapa waktu ketahuan ya, malah sih yang curhat sama kamu ini yang di pihak yang salah ya, malu kan. Terus juga kasihan, sama aja kita udah memfitnah gitu ya orang yang nggak melakukan itu gitu. Makanya ya selalu terbuka untuk melihat segala sesuatunya itu dari dua side gitu ya, supaya kita nggak salah menilai orang, apalagi menjudge, apalagi sampai kita udah ngomong kemana-mana, itu kan sama jadi jatuhnya fitnah ya. Supaya kita fair, netral. Oke. Yang terakhir, pesan ini mungkin bisa sebagai afirmasi atau bisa menginspirasi kamu. Ya. Embracing my beautiful soul. Aku rasa ini lebih ke inspirasi ya. Being truly myself ya. Being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others. I embrace my beautiful soul and show it to the world. Jadi menjadi diri sendiri itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita tawarkan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, atau yang bisa kita tunjukkan ya. Banggalah dengan jiwamu yang indah. Terima jiwamu yang indah dan tunjukkanlah kepada dunia ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.